Ketawa itu orang. Kalau ada, ayo kita main. Dia duduk sini, wah, paling seneng. Ini paling seneng. Oh, saya gitu lah. Saya kan sebagai audiens. Jadi kadang ya, kalau boleh, saya boleh dibilang saya paling ya dekat sama sini lah, sama ini saya kalau dibilang dekat, bukannya dekat lagi lah. Mancing bareng, segala bareng. Percaya ya, kalau udah main PS bareng sama dia, nggak kelihatan mendekati. Ini cara keluar. Begitu dikeluarin, ya gua. Nah, melarang. Habis gua dicekin. Oke, ini hiburan lah, begini kan cara kita nonton. Kalau orang yang belum tahu, mungkin dia nggak akan sampai segitunya jahit-jahit. Tapi lah saya, wah begitu kalian. Nggak gitu. Oke, jadilah ini sama Mama Mati. Abdul ini dia nih Pak Mati. Kayak mana Pak Mati ini sudah lama katanya? Sudah lama, baru pulang dari Belgia. Ya gimana masih mulai? Diingetin lagi. Jalan gini ya. Gimana? Ini kita lagi ngebahas mengenai QLC. Nah, memang gitu. Mengenai quarter life crisis, masa terberat, masa tersulit. Mungkin Kalala juga pernah ngalamin masa. Nanti kita ya ada satu segmen kita mau khusus ngegali Mama Kwati. Jadi kita ke tanah depan Mama Kwati. Kita dongkung ya. Di kebun dongkung. Banyak cerita dari tolong ya Mawati jangan dikeluarin sekarang. Banyak cerita dari Mawati yang sangat Apa tuh? Saya baru bilang banyak dari cerita Mawati yang biasa aja. Tolong ya saudara. Mengenai fase terberat Kalala, fase tersulit. Kalau secara sudut pandang mungkin pernah dengar juga Kalala kalau orang ngomong cowok itu semuanya pakai pikiran, pakai logika. Cewek perasaan. Cewek itu semuanya pakai hati. Jadi ada orang yang bercandain, cewek memang nggak punya pikiran, nggak punya hati. Kalau cowok nggak punya hati, cuma punya pikiran. Jauh di mereka, nggak ada. Tapi saya tahu pada terberatnya dodo yang belum dapat ya ini. Pemirsa, dan cara ini kita ketemukan. Maaf ya saudara. Mungkin kalau lihat maksudnya kita sama-sama ngalamin di mana fase kita tahu lah gitu di fase terberatnya di mana fase-fase ada orang yang sayanginya hilang juga. Kalala juga pernah di dalam fase yang kurang lebih seperti itu kan. Orang pasti punya fase. Nah, kalau secara sudut pandang, kalau dari kaum wanita kita nggak ngerti nih kalau pikiran cowok, pikiran cewek ini. Wanita banyak Ya. hari Jumat. Iya. Belum Kan gua ketik absen. hadir. Hadir. Ampunin mereka yang ketawa itu. Enggak, kalau melihat dari sudut pandang secara Kalala sebagai ibu gembala, sebagai seorang ibu, sebagai seorang wanita juga, krisis terberat kalau dilihat yang dijalani sama kita. Saya menilai hidup dia. Iya, bukan maksudnya mau menilai, Ya, melihat itu menyikapi lah. Ya mungkin gini, bukan itu gini loh. Yang saya lihat yang selama ini dia mungkin kan karena saya kenal ketika almarhum suaminya. Stop. Itu tinggal dekat. Rasa ya. Seret. Kan ada minum tadi kok. Ya oke, kalau lagi minum. Saya mengenal ketika suaminya bawa ke sini. Jadi dari situ sampai ditinggal pergi itu pengenalan saya. Jadi sebelum itu saya tidak begitu tahu jadi yang saya lihat yang fase terberatnya dia itu ketika ditinggal suami tercinta. Soalnya lagi manis-manisnya, lagi sayang-sayangnya. Baru satu tahun langsung ditinggal. Jadi itu lagi ditinggal lagi sayang-sayangnya kata orang pacaran. Sakit nggak Jom? Sampai ditinggalin. Kan belum pacaran. Ada siapa? Oh yang udah terakhir itu siapa yang mutusin dia? Wah, belum. Bener lu kau. Jangan. Ditinggal lagi sayang-sayangnya itu. Enggak, kalau di total
antara kita ada nggak sih wanita yang mengalami seperti itu juga, tokoh wanita kalau Ada janda itu yang suaminya meninggal, akhirnya dia punya hutang, anaknya mau diambil. Oh iya, ya itu jaga di satu. Kalau tokoh wanita kan istrinya Abraham. Si Hagar, Ada si Hana, Hana, juga Hagar juga pernah ngalamin. Hana yang nangis-nangis. Naomi juga Ini banyak. itu sama madunya kan si kalau secara maksudnya kalau dari sisi perempuan, sisi wanita di masa fase terberat itu, kalau dulu kan Kang Lala juga pernah ngalamin ya. Kang Lala kan biasanya apa sih kalau untuk seorang wanita, karena pelampiasannya kalau cewek sama cowok kan beda kan pelariannya gitu maksudnya. Nah kalau Kang Lala dulu supaya bisa tetap positif, Iya wanita mah pertama ya jangan lihat positif dulu, yang pertama dilakukan wanita adalah nangis dulu yang nangis. Terus yang kedua tergantung waktu jatuh saya busuk. tergantung dia deketnya sama siapa. Kalau dia deketnya sama orang yang kagak benar, maka akan dibawa dia ke tempat yang gak benar untuk ngilangin perasaan yang seperti. Tapi kalau dia deket di dalam lingkungan yang benar, ya dia bisa berdoa, dikasih support sama teman-temannya. Itu tergantung dia berteman sama siapa. Makanya Bersyukurnya sih Ineke bergaulnya sama orang dada. wanita Hana ya, wanita Hana setiap hari itu. Hari Jumat sering Hari Jumat jam 8:30 ada wanita Hana, semuanya apa ibadahnya online ya. Iya. Oh Tuhan ampuni dia, ini dia ya Pak. Ini dia. Oke, jadi balik lagi kalau ternyata lingkungan yang positif juga memberikan dampak. Sangat berpengaruh, sangat berpengaruh, sangat berpengaruh. Bisa dengan siapa yang bergaul pengaruh juga ya. Ya kayak Keuntungannya kalau dalam komunitas kayak wanita Hana seperti itu, apa yang beda yang dikuatkan dengan yang ibadah seperti coba biasa? ya ibunya nanti sambil nonton ya. Saya nanya, apa sih yang membuat dia jadi dikuatin di sana, di komunitas sana, dari sisi mananya gitu, mau coba Apa bedanya membantu, sama ya. ibadah biasa? Oh, kita tuh lebih fokus membahas karena gini loh, di dalam satu rumah tangga itu wanita itu sekalipun ibaratnya dikatakan ada imam, tetapi wanita itu sebenarnya penolong, tonggak atau mungkin ukuran Yang doa. keberhasilan atau kebahagiaan di dalam satu keluarga itu sangat berperan sekali wanita. Kenapa? Tapi kalau nggak- Bayangin dari pagi-pagi kalau satu wanita emaknya, si emak di pagi-pagi bangun bete, itu seharian pasti seisi rumah tuh bete. Jadi wanita itu sangat membawa situasi, suasana untuk sepanjang hari seperti apa. Nah, yang kita di ibadah wanita yang kita bimbing itu karakter wanita. Ya mungkin gak langsung tek langsung berubah, tapi pelan-pelan melalui ibadah ini kan banyak sekali betul nggak? Banyak sekali yang dibimbing khusus karakter wanita. Bagaimana kita cara bersikap, bagaimana kita menghadapi, kita harus seperti apa, menghadapi anak-anak, menghadapi suami yang bawel, suami yang seperti apa. Ya disitulah kita dibina. Jadi bersyukur Ibu Ineke sekalipun mungkin dalam pernikahan baru setahun, tapi dia tetap ikut di dalam komunitas ini. Bayangkan kalau Ike tidak di dalam komunitas yang benar, mungkin dalam keadaan down seperti itu, tinggal diajak udah ngilangin ini, kita kebar aja, mungkin bisa jadi, betul nggak? Bisa jadi seperti itu. Jadi tapi untungnya sih nggak suka. Oh iya, masih ada rem di dalam dirinya ya. Masih ada rem. Tapi kalau orang yang gampang itu kan bisa, atau mungkin dia di lingkungan mungkin nggak kebar atau apa, di lingkungan orang yang kasih nasihat ke dia seperti ini, lu ngapain itu, udah biarin aja, lu tinggalin aja, mungkin tidak ada masalah di dalam rumah tangga nih, lu tinggalin aja laki lu seperti itu, ngomong lagi. Kalau dia di lingkungan orang yang nggak bisa kasih nasihat yang positif, ini bahaya juga gitu. Benar, mungkin nggak harus selalu kebar atau apa yang lain, tapi ketika kita berteman dengan orang yang tidak mengerti kebenaran, memberi nasihat yang gak benar, itu pun berpengaruh. Setidaknya kalau dalam lingkungan yang benar, kita bisa mengarahkan ya. Misalnya gitu, kita arahkan supaya yuk kamu lebih banyak berdoa, berharap sama Tuhan, berserah gitu kan, semakin tetap setia, taat. Selain terlepas dari nasihat-nasihat yang dibimbing. Oke, kalau untuk yang pertama nih, kalau seandainya ada nih teman-teman kita di luar sana yang saat ini sedang di dalam fase masa terberat atau kelihatannya sedang akan menghadapi, kalau pertama yang harus dilakukan apa sih?
lipat tangan, lipat lutut, itu dulu. Lipat lutut. Gini dong. Aku kaget dari sampai aku kaget begini. Betul, enggak lompat. Minat-minat tak patut ini. Itu yang pertama itu dulu. Kenapa? Ketika kita punya masalah terus kita langsung keluar sama orang, belum tentu orang itu masih solusi sama kita. Kalau ambil status, Ya apalagi seperti itu. jadi bahan gibah bro. Jadi bahan. Gini loh, maksud saya gini loh. Ketika lu bikin dosa, lu gak mau orang tahu lu melakukan seperti itu. Lu simpen erat-erat. Hendaknya lu juga seperti itu ketika lu punya masalah atau kegembiraan. Ya simpenlah buat kamu sendiri. Kenapa? Supaya ketika lu ada masalah, lu keluar, dunia akan melihat. Kenapa? Status kita itu, apa yang kita omongkan waktu di dunia maya, itu adalah sebenarnya pribadi kita sendiri. Apa yang kita harus sebenarnya sesungguhnya kita itu adalah pribadi kita. Kita bolak-balik keluar, berarti oh ya orang bisa kenal, oh dia orangnya begini nih, orangnya begini. Berarti dia sedang secara nggak langsung menceritakan kehidupan dia sendiri. gitu. Makanya dia bilang statusmu adalah pribadimu sendiri. Kadang-kadang kalau banyak share status kayak gitu, nyari kerja jadi susah tau. Nah, dia kan pasti iya. ngecek Betul, status. betul. Nah. Iya, kadang-kadang pinter. Nah, Dia nyari sosial media itu. Ya, kayak kita aja deh. Anaknya Apa kayak gitu ya? Iya. Kayak Jadi- kita aja deh kalau mau lihat orang ini nih mau minta pertemanan, kita lihat dulu langsung share orangnya tuh. Ini orangnya ini jangan bisa berteman deh. Sama Jadi begitu. kan sosial medianya kan orangnya sifatnya kayak gimana Ada nih? chat. Kalau galau-galau mulu, gimana mau diterima kerja? Nggak pegang kuas sama chat doang. Terus ada tahu kalau besok AQ. Orang pasti ngeliat ininya itulah jejak, ibarat jejak kasus ya. Jejak apa? Apalagi kalau yang udah masuk internet susah. Rekam jejak. Bukan jejak kita ya. Rekan jejak, ingat ya, rekan jejak. Ingat. Rekam jejak kita di sosial media itu sangat berpengaruh kepada keputusan kita di kemudian hari. Oke, pertama berarti Gua nggak kepo. Iya, betul. Dulu gue begitu terus sekarang gue udah nggak mau. Makanya Aku kayak udah gitu mau kerja. bener. Jualan. Iya. Jadi orang tahu isi berapa tuh ulet ya dari gue. ulet begini dong ya. Ini Apa yang di bawah? Oh iya, itu mah ulet dulu. Oke, kalau yang pertama berarti kalau yang Anda bilang adalah yang harus dilakukan adalah berdoa. Pertama. Yang paling pertama kali yang harus dilakukan. Jangan koar-koar. Betul. Ingat, jangan koar-koar. Jadi Apalagi jangan bawa orang berdoa nih. iya itu berdoa jangan koar-koar. Ada orang ketika dia emosi langsung koar-koar loh. Sehingga apa? Kita kalau lagi emosi kita nggak terkontrol, keluar semua. Udah orang jadi tahu deh semua. Tapi terkadang gini loh Kang Mala, ada beberapa orang yang ketika kita lagi dalam masalah, mungkin kebanyakan cewek ya, bukan cowok. Ada gitu. Mungkin ya, cowok ada juga. Cewek kan ada. Sih itu tuh. Sorry, ini ke bawah gara-gara Enggak. Emang dia punya sifat gitu. Nih, biasa sama Bang Mati, ntar kita ada channel khususnya ya, Hibah Nasional. Hibah Nasional. Enggak, kita bikin lambe. Iya, lambe. Nggak, makanya gini lah, ada beberapa orang yang memang, saya nggak sebut cewek cowok lah, ketika ada masalah, dan begitu ada masalah, gua update status, kayaknya tuh ada plong tuh. Ada orang yang kayak gitu, maksudnya jadi buat hajar status banyak. Kenapa lu nggak bisa update status ke Tuhan? Lu berdoa sendiri, bikin sama seperti lu bikin ke sosial media, lu tulisin lagi, ngomongin terus, lu tulisin semua terus lu ngomong ke Tuhan, kan gak usah di-share. Karena kalau di status WA kan kita bisa melihat siapa aja yang udah lihat. Kalau orang nggak bisa lihat, kita nggak lihat tuh ya. Iya, itu adalah sesungguhnya orang itu kurang perhatian, Iya. cari Oh. perhatian. Jadi lu udah di ternyata udah hati-hati. Saya jarang ambil status sih. Makanya update itu kebenaran firman Tuhan. Oh, kalau itu boleh. Kata-kata motivasi, kenapa? Kita bisa jadi berkat bagi orang. Saya akhir-akhir ini nge-share firman Tuhan. Iya. Teman-teman yang ngebacain jadi bucin tuh. Itu biar yang dengerin juga enak. Iya. Ngeliatnya enak, dengernya Nah, enak. pembahasan bucin part 2 kita balik lagi nanti ya. Ini kita fokus sama yang ini satu dulu. Iya, Jadi kalau Oke, tahap pertama berarti adalah berdoa, jangan keluar-keluar, jangan ngupdate hal yang negatif. Tenang dulu. Iya, mana sih yang pertama jadi dari tenang. Iya, dulu berdoa, jadi sambil meredam. Keduanya itu tenang gitu. Belum yang kedua
keduanya. Oke, berarti keduanya adalah tenang. Ya tenang. Apalagi nih saya catat itu kalau ganti hari saya catat nih. Udah. Nah, yang ketiga jangan keluar. Kok ini sama aja ya? Iya. Oke, itu aja sih sebenarnya guys. Jadi gini, kalau saya bertanya adalah ketika dalam fase QLC ini mungkin dalam fasenya kayak Tinet aja kurang lebih dia bilang hampir 10 bulanan, ya lumayan lama lah ya, beberapa bulan. Ini fasenya kan mudah dilalui begitu aja nih kalau pada saat kita sudah awal berdoa dan itu kan continue setiap hari kita berdoa. Di fase pada saat kita menunggu jawaban Tuhan, Tuhan kan nggak langsung jawab, oke Tuhan langsung tentang gua dibaca biru, oke selesai bagus kirim, kan nggak kayak gitu. Dia fase menunggunya nih sampai jawaban Tuhan. Kadang dicetak biru juga nggak langsung banget. Iya, diri doang. Itu di fase menunggunya itu apa yang harus dilakukan? Kan ada fase menunggunya nih, nunggu jawaban dari Tuhan nih. Ya fase menunggu. Nah itu kan biasa fase menunggu diisi dengan kegiatan update status. Fase menunggu itu ya lu lakuin aja apa yang bisa lu lakuin, hal-hal yang positif lah. Kenapa? Ya kembali lagi nanti jadi ini seperti kayak rohani banget lagi nanti. Ya memang rohani kalau ya maksudnya kita kan lagi ngomongin sesuatu yang sering terjadi di kehidupan nyata. Iya, ini kan dari sudut pandang secara alkitabiahnya Ya, baik dulu. sambil kita melakukan apa yang menjadi tugas kita, hidup kan tetap berlanjut. Nih, Ya, sama seperti jadi itu. saya Hidup tambahin tetap berlanjut. Dulu. Lakukan hal-hal yang positif, tetap di dalam jalur kebenaran firman Tuhan. betul, setuju. Setuju. Kenapa? Yakin jawaban itu tidak Habis. Ini lagi mikir, kan lagi nunggu. Balik lapas. Saudara ini ya acara apapun deh. Apapun. Ya, Karate juga nih. ya itu doang. Sambil nunggu, sambil kita melakukan sesuatu jangan menjadi pasif gitu loh. Sambil nunggu kita tetap melakukan sesuatu yang positif. Yakin seiring berjalannya waktu, udah waktunya Tuhan. Tuhan pasti jawab. Tuhan gak pernah bohong. Silakan. Tanya dulu nih. Udah. Tapi benar saya tambahin ini, saya tambahan. Jadi sambil menunggu memang kata Richard tadi kan kita berdoa, nunggu zaman doa nih dari Tuhan, saya itu menunggu jawaban itu. Apa yang kita kerjakan benar itu hal-hal yang positif. Kenapa? Kalau benar apa yang diulang lagi? Saya kasih tambahan. Oh, tambahan. Tambahannya. Iya. Kenapa? Karena hal yang positif itu mempercepat jawaban doa, tetapi hal yang negatif kita lakukan akan tertunda lah jawaban doa. Jauh. Itu. Jauh. Gitu kan maksudnya. Kata firman Tuhan yang menjadi penghalang adalah dosa. Oh, ngomongnya ke saya doang. Kalau saya tuh kamera. Cek. Jadi kalau pada saat nunggu jawaban Tuhan, jawabannya itu cepat atau lambatnya tergantung apa yang kita lakukan nih sambil nunggu ya. Itu lah, itu saya tambahin lagi. Oh, make sense sih. Iyalah. Saya baru tahu nih. Iyalah, Bapak kasih tahu makanya. Jadi setuju nggak? Setuju. Kalau itu setuju, make sense. Apa ini? Iya. Terus karena kalau ya sekarang ya ibaratnya kayak kita tahu kita lagi nunggu jawaban doa Tuhan, kita berharap sesuatu yang baik. Tetapi nggak cengli kalau kita melakukan, udahlah kita melakukan hal negatif bagaimana. Ya ibaratnya Tuhan baru baru mau kirim berkat, ternyata nggak jadi lah. Tetapi ketika Tuhan sedang mengirim jawabannya, lalu Tuhan melihat bahwa dia itu melakukan satu hal yang baik, yang berkenan, apalagi wah ini gue nggak salah orang, benar gitu, cukret langsung dikasih gitu. Oke. Tapi Tuhan jelas yang menjadi penghalang. Kirain udah. Jelas teman-teman saya di buku saya dua kan katakan bahwa Apa ayat berapa? 51 ayat 2. 59 Ayat apa? 1 dan 2. Yesaya. Oh, Yesaya. Oh, itu Kupingnya bukan kurang tajam untuk mendengar, tangannya kurang panjang untuk menolak. Dikatakan bahwa Tuhan ternyata telinga Tuhan dan tangan Tuhan itu nggak kurang panjang untuk mendengar, untuk menolak, tetapi yang jadi penghalang Telinganya itu kurang panjang. mendengar tajam. Iya. Awas, geser. Ini kan masih cepatnya aja Iya. gitu. Kata firman Tuhan yang jadi penghalang itu dosa. Jadi seharusnya jawabannya cepat,
jadi karena dia berbuat dosa ya jadi terhalang lah Kan berarti. kalau dijawab, kalau nggak dijawab. Nah, Kalau enggak jawabannya gimana? Ya kalau enggak memang dia udah dosa, apa dijawab? enggak kalau maksudnya Kiko kalau jawabannya itu tidak. Iya, kalau enggak. Kan jawaban Tuhan itu ya tidak nanti. Kalau Tuhan jawab Itu tuh jawaban iya tidak dan nanti itu kan tergantung juga apa yang kita perbuat juga itu ada hubungannya. Ya mungkin lu Apa yang lu minta kali? nggak sesuai dengan dia. Ya lu ngomong ya Lu Tuhan. pengen lu minta Saya dari awal. Tuhan saya minta apa salam sekarang? Saya kasih. Anak kayak ada Iya, Tuhan kasih pempek. Misalnya Dia kasih, gua kasih kelengkeng. lu minta pesawat. doa yang nggak mungkin tuh misalnya Tuhan saya minta jodoh saya Lisa Blackpink. Nggak mungkin. saya bisa Jenny. Oh, iya. Jadi Kalau nggak bisa itu mau bilang gitu ya. tergantung lu mintanya apa. Misalnya jawaban Tuhan, ya tidak dan nanti. Misalnya kita udah berdoa nih, ini masih masuk akal ya. Di permintaannya. Kebetulannya lagi Masih masuk akal. mengatakan bahwa Kalau jawaban kita Tuhan sudah sudah. Tuhan memang sesuai dengan apa yang kita perlukan. Lu tahu jadi jawaban Tuhan enggak dari mana? Kumpul nanya gimana? Ini loh, ini menurut saya gini loh, ya, Bukan Tuhan. mungkin lu minta yang nggak aneh-aneh sesuai. Iya. Tunggu terus sampai Tuhan jawab. Tuhan nggak mungkin nggak jawab. Firman Tuhan bilang dia tidak akan pernah Makanya lalai. nunggu nih. Kalau misalnya Tuhan yang bilang enggak. Ya ada kayak. Belum tentu dijawab enggak. Lu tahu dari mana? Nah itu yang saya mau tanya. Jadi kita tahu di mana jawabannya ya tunggu sama enggak. Kan itu yang bilang tadi enggak. Maksudnya tahu di mana? Gini, Manusia itu nggak ada salah, itu hanya kalau saat ini Tuhan belum jawab, berarti Tuhan masih tunggu. Kenapa? Mungkin Tuhan lagi ingin proses hatimu, proses kerjaanmu, proses apapun Oh, semua. mungkin Tunggu gini. terus, jawaban itu pasti datang. Gini. Misalnya kita nggak kerja nih. Iya kan gini. Oh, Untuk iya. masalah dengan kasus lu deh, misalnya lu udah 9 bulan nganggur nih. Kan anak juga ada yang 9 bulan lebih, nggak 9 bulan pas. Lahirnya kan nggak harus pas. Ada yang 12. Ya, mungkin lo kalau di 9 bulan ini belum dijawab, bukan berarti jawaban Tuhan enggak. Iya betul. Salah lu. Mungkin jawaban Tuhan, lu siapa? Enggak, misalnya kita mau masuk Mungkin belum, Kyong. mau masuk kantor ini nih. Ya. Datang. Itu baik masuk kantor itu atau enggak atau nanti belum waktu kita masih Ya, kasih tahu nih ya. Belum waktu. Kasih tahu. Manusia tidak ada yang bisa menebak pikiran Tuhan. Di mana kita tahu bahwa Tuhan jawab enggak? Ya cuma siapa lu temannya Tuhan? Bro. Lu tetangganya. Enggak ada itu. Mungkin lu nggak. Nih, kembali lagi itu adalah Ada yang Tuhan siapkan. enggak, bukan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, lebih saya dulu. Itu ada itu hak prerogatif Tuhan. Makanya dia kayak kasih kata, oh gak enak nih kayak perasaan. Kayak Abraham aja. Iya, pasti ada orang Iya. beriman dalam hati lu. Kasih tahu. Abraham aja nunggu jadi Tuhan 25 tahun. Iya tuh, dia bisa nunggu segitu kan pasti ada kayak dikasih. Itu dari Tuhan Tuhan janji. Aku mau kasih anak. Tapi lu nggak sampai 25 tahun Enggak, kira-kira ada perasaan. Ada sign-nya gitu tandanya bagaimana. Ada pasti dalam hati ya. Mungkin maksudnya gini loh, selama fase mungkin ini baliknya dari Ya. yang selama fase Iya, menunggu iya. Afili bro. Tolong jelasin Ya. Mungkin selama dalam fase lu menunggu ini yang harus lu lakukan adalah seperti yang tadi Kerry bilang, tetap Berusaha melakukan dan positif, berdoa. tetap berusaha, tetap berdoa. Jawabannya kalau mengenai pertanyaan lu, kita nggak tahu nih kapan waktunya ini benar atau enggak, semuanya benar atau enggak. Yang tadi maksudnya Kerry adalah lu lakukan tugas-tugas semuanya sesuai yang benar dengan apa yang Tuhan mau, ngalir aja ikutin. Nanti itu yang Tuhan mau bawa kamu kemana. Karena untuk bisa mengetahui ini benar bukan dari Tuhannya, di baliknya nggak ada tulisannya from God, nggak ada. Iya. Yang pasti Lu kalau dibisikin Tuhan, berarti lu udah di sebelah dia bro. Iya. Lu udah di sini. Yakin. berarti itu begini, yang pasti itu adalah hak prerogatif Tuhan. Ya, dengan kata bahwa itu adalah hak kuasa Tuhan, hanya Tuhanlah yang tahu jawaban itu sebenarnya. Ya kita, harapan kita hanya beriman, gitu aja. Kita apa yang kita kata firman Tuhan, apa yang kita perlukan, apa yang menjadi kebutuhan kita, apa yang kita minta, kata firman Tuhan ya, hanya kita berharap, ya itulah harapan kita, iman kita. Apa ya kira-kira Tuhan yang pasti sesuai dengan kebutuhan dan keperluan. Itu yang pasti, yang saya yakini setiap orang pasti akan mendapatkan jawabannya itu sesuai dengan keperluan.
Firman Tuhan berkata, Allahku kan memenuhi kebutuhanku Menurut kekayaan dan kemuliaan. Jadi Allah itu Jeng. ya kan, ini kan itu kan firman Tuhan. Kan Allah itu akan mencukupi, akan memenuhi kebutuhan kita. Apa yang jadi kebutuhan kita itu kan bicara soal jawaban doa juga. Jadi kalau itu melenceng dari bukan sesuatu yang ternyata bukan berdoa amat, berarti Tuhan pun juga gak jawab. Gitu. Maksudnya gitu. Tapi kalau memang ini anak kayaknya perlu pekerjaan, ini anak kayaknya perlu anak, ini orang ini kayaknya ya kan perlu jodoh. Ini maksudnya, ini perlu jodoh, ini perlu ini perlu rumah, ini perlu motor, ini perlu kapal terbang, kapal selam, kapal apa gitu. Terserah. Mungkin maksudnya gini loh, bukannya lu saat ini belum pekerjaan, tapi yang mungkin coba boleh diintrospeksi balik. Positifnya adalah mungkin saat ini ada yang belum lu, maksudnya ada syarat atau ada hal yang lu belum siap untuk lu memulai kerja lagi. Mungkin ada hal kesananya. Gua nggak tahu itu apanya kan, karena lu kan manggil gua nggak apa-apa. Gua jadi nggak tahu. Kalau balik gue boleh balik dulu ya. Ya udah. Masalah yang Balik. benar yang tadi ya. Maksudnya menunggu jawaban kita. Iya, Pak. Ini kamu nggak tahu Tuhan. Iya deh. Gak apa-apa. Ngomong kayak gitu kan orang pada ngomong kan yang habis ditinggal gitu. Tin, lu lagi hamil nggak? Tin, apa ini nggak? Karena kan banyak 2 tahun 2 bulan gue lumayan gitu kan. Lu lagi hamil nggak gini-gini? Terus bilang enggak. Bener kan? Bener enggak. Tapi sayangnya banyak lah ada yang ngomong sayangnya kok lu nggak lagi hamil gitu kan, maksudnya nggak ada ininya, nggak ada keturunannya gitu, peninggalannya. Terus saya balik lagi, ada lagi yang ngomong tapi untung sih lu nggak lagi hamil. Mungkin saya balik ke diri saya sendiri, saya mikir balik sendiri ke diri saya sendiri. Mungkin Tuhan sayang sama gua, mikirnya gitu. Kalau saya punya anak, Bingung. saya akan jadi, mungkin saya nggak bisa seperti ini, mungkin bukan nggak bisa seperti ini, saya mungkin nggak akan kuat. Iya. Saya nggak akan kuat menjalani hidup dia, karena saya pikir saya menjalani sendiri, walaupun ada keluarga ya, tapi kan beda urusan ya. Mungkin Tuhan ini rencananya Tuhan. Tuhan tahu saya nggak kuat kalau saya punya keturunan dari Budi gitu loh. Jadi saya berpikir seperti itu. Jadi mungkin ya sudah rencananya Tuhan ya udah ya. Saya juga ya udah gitu loh, maksudnya. Pokoknya Tuhan pasti ngasih yang Iya. terbaik. Dan kata tidak diberi pun bukan pertanda buruk. Iya betul. Pasti ada hal positifnya. Tuhan yang lebih mengerti. Pokoknya ujung-ujungnya tujuannya itu mendatangkan kebaikan untuk kita. Betul. Pasti. Apalagi Karena rancangan Tuhan Tuhan menciptakan kan, kita iya. ini untuk diberkati. Ingat Lu ya, lihat ke saya dong. lu bilang kayak kerjaan tadi, kerinduan Tuhan memberkati umat-umatnya. Nah, lu pengen punya kerjaan, lu kepengenan lu berapa Saya kan persen? pengennya buka restoran Fajar. Ibaratnya ya, tapi kepengenan lu lebih gede kepengenannya Tuhan memberkati lu daripada Tapi kepengenan. dia fantasi ada di situ. Saya kalau buka restoran Itu Fajar lagi di ngomongin apa nih? bawah di sebelah Fajar 89. Kalau mau buka restoran, Lagi malam. ngomong apa? Kalau gini aja ada orangnya yang malam sepi. Oke, untuk semua sobat ngotak balik lagi. Terima kasih buat ini Ibu Budi. Ini Mama Wati. Ini Ibu Budi. Oke, sekali lagi. Ini Ibu Budi, ini Mama Wati. Hari ini saya dapat banyak hal. Jadi salah satunya adalah ingat ya, hal yang masih berpikiran bahwa masalah ini Tuhan yang kasih itu salah. Tuhan nggak pernah ngasih masalah. Sekali lagi ya, Tuhan nggak pernah ngasih masalah. Karena kalau Tuhan ngasih masalah, minggu kita datang nyari Tuhan, berarti kita nyari masalah. Itu salah, lari dulu. Yang kedua adalah jawaban doa itu tergantung dari apa yang lu lakukan pada saat lu menunggu doa. Gitu lah kayak. Semakin banyak hal positif yang lu lakukan, semakin cepat jawaban doa Tuhan gitu kan. Semakin lu makin nggak benar sambil nunggu jawaban Tuhan, mungkin Tuhan juga makin nggak sama lu lagi ya. Makin Oke, terakhir ke Eri. Udah terakhir. Terakhir. Udah. orang lu nggak bisa sesak nafas loh. Terakhir. Oke, Eri, sebagai penutup dong untuk sobat-sobat kita di luar yang mungkin sedang dalam fase QLC, dalam fase terberat, dalam masa terberat dalam hidupnya, Eri. Iya. Seberat-beratnya masa lalu, gitu ya. Life must go on. Iya. Benar. Yang pertama masih ada yang jauh lebih berat lagi.
hidupnya. Di atas gunung masih ada gunung. Iyalah, Kita jangan lihat ke atas tapi lihat bawah. kata orang di atas gunung ada gunung, di bawah lembah masih ada bawah lembah yang lebih dalam lagi, jurang lagi. Dia kata bahwa hidup kamu punya masalah sebenarnya bukan kamu aja sendiri punya masalah, semua orang punya masalah. Gitu. Tetapi ya hidup itu harus tetap berlanjut. Bagaimana mensiasati atau menghadapi masalah tersebut, yang pasti jangan sampai kita salah arah. Yang pertama tadi benar kita berdoa, berserah, berharap, tetap dalam lingkungan yang tepat, dalam orang-orang yang benar juga. Yang pasti jangan pernah tinggalin Tuhan nih, gitu aja. Ya, dekat pada. Jangan ada status. Ya lah. Ada status boleh lah, kalau di dalam ada status oke lah. Oke, sampai Ada status apa aja? Yang lama. Oke, sampai ketemu di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Dadah.